Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan membahas permutasi part 2. Setelah di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mencari permutasi beserta contoh-contohnya. Sekarang di video kali ini kita akan membahas permutasi dengan sifat yang khusus. Ada dua. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang sama. Nanti yang kedua adalah permutasi siklis. Kita bahas yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang sama. Nanti ada sebuah kata, ada huruf yang sama di dalamnya. Oke? Misalkan ada N ya. N itu adalah unsur yang tersedia. Oke, kemudian nanti ada PQR. PQR itu adalah unsur yang sama. Maka kita bisa cari susunannya dengan permutasi ya. Permutasi dari N unsur yang tersedia. Kemudian PQR-nya unsur yang sama ya. Tetapi yang kita pindahkan adalah kalau ada unsur yang sama berarti dia lebih dari satu ya kan. Misalnya si P itu ya, misalnya P itu banyaknya K1 ya. Kemudian Q itu banyaknya K2. Kemudian R itu banyaknya K3. Jadi yang kita masukkan ke sini adalah banyaknya. Jadi N faktorial dibagi dengan banyaknya si P, K1 faktorial, kemudian banyaknya si Q, K2 faktorial, kemudian banyaknya si R, yaitu K3 faktorial. Oke, jadi kalau permutasi dengan unsur yang sama, ya, N unsur tersedia dibagi dengan banyaknya unsur yang sama. Jadi P tadi sebanyak K1 berarti K1 faktorial, Q sebanyak K2 maka K2 faktorial, kemudian R sebanyak K3 jadi K3 faktorial. N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial. Langsung saja ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Berapa banyak cara menyusun kata basa-basi? Oke, soal seperti ini sering sekali dalam soal-soal matematika dasar kedinasan ya. Dan ini sangat membantu untuk kamu menjawab soal-soal tersebut. Oke, untuk basa-basi kita jawab dengan menentukan pertama kali berapa N-nya. N itu siapa? Unsur yang tersedia. Kamu hitung huruf dalam kata ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 huruf di sini. Maka N-nya 10. Kemudian kita cari huruf yang sama. B ya, misalnya B. Ada berapa huruf B? 1, 2, berarti 2. Kemudian A. A ada berapa ya? A ada 1, 2, 3, berarti A-nya 3. Kemudian mana lagi yang sama ya? S ya. S itu ada 1, 2, 3, 4. S-nya 4. Selebihnya I-nya cuma 1 ya. Kalau dia 1 nggak usah kita pedulikan, anggap dia tidak ada karena dia yang kita bahas adalah unsur yang sama. Oke, langsung saja kita cari permutasinya. Berarti permutasi dari 10 itu jumlah si B ada 2, kemudian jumlah si A ada 3, kemudian jumlah si S ada 4. Maka hasilnya 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Kamu jabarkan 10 ke pembagi faktorial terbesar. Siapa? 4 ya. Berarti 10 kali 9 kali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena mau kita tewaskan dengan 4 faktorial di bawah. 3 faktorial, berapa ini 3 faktorial? 3 faktorial berarti 6 ya. Atau kita jabarkan saja 2 faktorial sudah pasti 2. Kemudian 3 itu 2 kali 3. Oke, atau 6. Kita matikan dia di sini 6. Kemudian 8 di 2 jadi 4. Nanti hasilnya berapa? Kamu kalikan 1260 cara. Untuk soal yang pertama.
Kita masuk contoh yang kedua, berapa banyak cara menyusun kata rumah? Oke, kita jawab, mudah ini ya, pasti mudah. Jawab. Kemudian berapa N-nya? Berarti hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5. Dan cari unsur yang sama. Kita cari, ternyata tidak ada unsur yang sama. Jadi gimana? Ya udah, anggap saja dia satu-satu ya. Maka permutasinya atau banyak caranya, anggap saja dia 1 karena semua 1 ya, di sini 5, maka jawabannya 5 faktorial. Pembaginya tidak ada karena 1 faktorial itu sudah pasti 1, maka langsung saja dia 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini sama dengan 120 cara. Jadi kalau tidak ada yang sama, langsung saja banyak hurufnya difaktorialkan. Oke, cukup sekian. Kita masuk bagian yang kedua adalah permutasi siklis. Kamu tahu kata siklis ibaratnya dia memutar di situ-situ aja. Atau dia bentuknya berbentuk lingkaran ya, posisi perputarannya. Kayak permutasi siklis atau permutasi melingkar, itu permutasi dengan urutan melingkar. Jadi urutannya melingkar, artinya nanti orang didudukkan di meja yang berbentuk lingkaran atau benda disusun dalam bentuk lingkaran atau melingkar. Jadi semua benda atau objek disusun dalam tempat yang berbentuk melingkar. Oke, kalau permutasi siklis sendiri ya, dengan n unsur yang tersedia, oke, kita langsung cari permutasinya. Permutasi siklis dari n unsur yang tersedia, itu rumusnya adalah n kurang 1 faktorial. Berarti banyak anggotanya, kamu kurangkan 1, kamu faktorialkan. Itulah banyak cara menyusun objek atau benda dalam urutan yang melingkar atau permutasi siklis. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita masuk contoh soal dari permutasi siklis. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, oke, kita perhatikan di sini ada kata bundar. Meja bundar berarti objek itu bakal disusun secara melingkar. Inilah yang dikatakan permutasi siklis. Ada ciri khususnya ya, ada ciri khususnya di setiap soal ketika dia dikatakan permutasi siklis. Ada unsur melingkar bundar, ya, lingkaran gitu ya. Oke, langsung saja kita jawab. Kita jawab berapa banyak orang yang ingin duduk di meja bundarnya. 5 ya, berarti N-nya 5. Langsung saja kita buat permutasi siklisnya dari 5. Itu sama dengan 5 kurang 1 faktorial. Ya kan? Kan rumusnya N kurang 1. Berarti 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 24 cara. Dengan kata lain, banyak cara adalah 24. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Kita masuk soal nomor 2. Soal nomor 2 dalam permutasi siklis ya. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang anaknya makan bersama dan mengelilingi sebuah meja makan. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka duduk jika kondisi yang pertama, mereka berpindah-pindah tempat. Kondisi yang kedua adalah ayah dan ibu selalu berdekatan. Oke, dalam soal ini tidak dikatakan mejanya itu meja bundar. Tetapi secara logikanya, kalau dikatakan permutasi siklis kan dia ada ruang lingkupnya, bentuknya melingkar. Kalau makan, kalau mau mejanya peta, mejanya bulat, tapi posisi duduknya kan selalu seperti di situ ya, lingkaran ya, melingkar gitu ya. Paham ya? Jadi walaupun tidak ada kata melingkar, tapi kita pahami bahwa duduknya itu dalam posisi urutan yang melingkar. Oke? Yang pertama, berapa banyak unsurnya? N-nya. N-nya itu ada ayah, ibu, dan 3 anak. Berarti ada 5 orang N-nya. Kemudian kondisi yang pertama, dia berpindah-pindah tempat tanpa ada syarat. Maka 5 dari permutasi siklisnya berarti 5 dikurang 1 faktorial, hasilnya jadinya 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3
kali 2 kali 1 ya, atau dia 24 cara. Jadi ada 24 cara untuk mereka berpindah-pindah tempat. Nah, sekarang kita masuk yang kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu ada syaratnya apa? Ayah dan ibu selalu berdekatan. Jadi ayah dan ibu selalu berdekatan, ibaratnya mereka tinggal satu objek. Sehingga N-nya itu jadi 4 yang bakal diputar-putar. Karena ibu dan ayah itu dianggap satu. Ya, maka dia permutasi banyak caranya. Banyak caranya adalah permutasi siklisnya ya. 4 siklis. Kemudian dikali dengan permutasi posisi ayah dan ibu. Berarti kan permutasi 2. Kenapa pakai permutasi? Karena posisinya bisa ayah di sini, bisa ibu di sini, bisa ibu di sini, bisa ayah di sini. Berarti kita pakai permutasi 2 objek dari 2 objek yang tersedia. Oke, karena permutasi siklis ya, berarti 4 kurang 1 faktorial. Kemudian dikali dengan ini permutasi 2 dari 2, berarti 2 faktorial dibagi 2 kurang 2 faktorial, tinggal 3 faktorial dikali 2 kurang 2 kan 0 ya, 0 faktorial itu 1, berarti tinggal 2 faktorial. Ini 3 kali 2, kemudian ini dikalikan 2 karena satunya dianggap sudah ya. Berarti 6 dikali 2 ada 12 cara untuk mendudukkan dengan syarat ibu dan ayah selalu berdekatan. Semoga kamu paham dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian pembelajaran kali ini, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.